Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan manajemen risiko pertemuan ke-11. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen risiko kredit. Nah, kelas ini akan dimulai dengan presentasi dari kelompok presentator. Ada 4 orang di sini dalam satu kelompok. Materinya adalah manajemen risiko kredit. Silakan untuk kelompok yang bertugas untuk presentasi hari ini untuk mempresentasikan materinya dengan baik. Waktunya 10 sampai dengan 15 menit. Kemudian apabila nanti ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, silakan diajukan pertanyaannya. Apabila tidak ada, nanti langsung dibuka materi dari saya ya. Untuk materinya itu ada di Spada. Sudah di-download belum ya? Sudah, Miss. Kalau begitu silakan dimulai presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi ke-8, yaitu manajemen risiko kredit. Kami di sini terdiri dari 4 orang. Saya sendiri Elsa Nusa Fitri, lalu ada Ilal Zodian, Nelly Rahmawati, dan Dian Imanita. Next. Baik, langsung saja ke pengertian risiko kredit yang akan disampaikan oleh Ilal Zodian. Kepada Ilal dipersilakan. Ilal. Ilal. I am from Indian. Hilalnya nggak ada. Habib. Silakan dibacakan sama temannya yang lain aja ya. Nelly baca aja, Nel. Yang pertama, pengertian resiko kredit. Menurut Undang-Undang Nomor ya. Oh, itu Hilal tuh. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Nomor 7 Tahun 1992, resiko kredit adalah penyediaan dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Next. Unsur-unsur kredit. Yang pertama, kepercayaan. Suatu yang paling utama dari unsur kredit yang harus ada, karena tanpa ada rasa saling percaya antara debitur dan kreditur, maka sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Karena di zaman sekarang ini, kreditur dan debitur merupakan mitra kerja bisnis. Yang kedua, waktu. Analisis waktu bagi pihak kreditur menyangkut nilai waktu dari uang, yaitu nilai waktu pada saat sekarang berbeda pada uang yang akan datang. Yang ketiga, resiko. Hal yang paling dikaji adalah pada keadaan yang terburuk, yaitu saat kredit tersebut tidak kembali atau timbulnya kredit macet. Ini menyangkut persoalan seperti lamanya waktu pemberian kredit yang menyebabkan naiknya tingkat resiko yang muncul. Next.
Yang keempat, unsur kredit yaitu prestasi. Yang kelima, adanya kreditur, yaitu pihak yang memiliki uang, barang, atau jasa untuk dipinjamkan kepada pihak lain dengan harapan dari hasil pinjaman itu akan diperoleh keuntungan dalam bentuk bunga sebagai balas jasa dari uang, barang, atau jasa yang telah dipinjam tersebut. Yang keenam, adanya debitur, pihak yang memerlukan uang, barang, atau jasa yang berkomitmen untuk mampu mengembalikannya tepat sesuai waktu yang telah disepakati, serta bersedia menanggung berbagai macam resiko jika melakukan keterlambatan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan dari perjanjian yang tertera. Selanjutnya dibacakan oleh Jenis-jenis kredit dilihat dari yang pertama jangka waktu dibagi tiga, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kedua, segi kegunaan yaitu investasi dan modal kerja. Yang ketiga, dilihat dari tujuan kredit yaitu produktif, konsumtif, dan perdagangan. Yang keempat, dilihat dari segi jaminan yaitu tanpa jaminan dan dengan jaminan. Next. Tujuan dan fungsi kredit. Yang pertama, mencari keuntungan. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya guna uang. Yang keempat, untuk meningkatkan daya guna barang. Dan yang terakhir, sebagai alat stabilitas ekonomi. Next. Prinsip pemberian kredit 5C. Yang pertama, karakter. Digunakan untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak orang-orang yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Yang kedua, capacity or capability atau kapasitas digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba sehingga pada akhirnya akan terlibat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang telah disebutkan. Yang ketiga, kapital atau modal digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. Yang keempat, kolateral atau jaminan. Jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Yang terakhir, condition atau kondisi di mana seseorang akan dinilai kondisi ekonominya pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang sesuai dengan sektornya masing-masing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diani Manita. Prinsip pembayaran kredit dibagi menjadi 7P. Yang pertama yaitu personality atau kepribadian, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Yang kedua yaitu party atau pesta, mengklasifikasikan nasabah dalam golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Yang ketiga yaitu purpose atau tujuan, untuk mengetahui tujuan nasabah mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Yang keempat yaitu prospek atau berharap, yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak. Yang kelima yaitu payment atau pembayaran, yaitu ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit yang diperolehnya. Yang keenam yaitu profitability atau profitabilitas, yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Sedangkan yang ketujuh yaitu protection atau perlindungan, yaitu menjaga kredit melalui suatu perlindungan. Next. Kategori kualitas kredit dibagi menjadi 3 bagian, yaitu diantaranya lancar. Lancar yaitu suatu kredit dinyatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok tepat waktu dimiliki mutasi rekening aktif. Yang kedua yaitu dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok
yang belum melampaui 90 hari dan didukung dengan peminjaman kredit baru. Yang ketiga yaitu diragukan. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari dan terdapat cerukan karena terjadi kapitalisasi bunga. Yang terakhir yaitu macet. Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan bunga telah melampaui 280 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar. Lalu teknik penyelesaian kredit macet. Yang pertama, rescheduling atau penjadwalan ulang. Memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini, pihak debitur diberi keringanan dalam masalah jangka waktu dalam jangka waktu kredit, misalnya dari 6 bulan 10 tahun, sehingga pihak debitur mempunyai waktu lama untuk mengembalikannya. Lalu yang kedua, reconditioning, mengulang, yaitu kapitalisasi bunga yang dijadikan utang pokok, penundaan pembayaran bunga pada waktu tertentu, dan pembebasan bunga. Lalu yang ketiga, restructuring atau restrukturisasi, menambah jumlah kredit dan ekuitas. Menambah jumlah ekuitas dapat kita lakukan dengan cara menyetor uang tunai dari dana pemilik. Lalu yang keempat, kombinasi dari rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Lalu yang kelima, penyitaan barang jaminan. Penyitaan barang jaminan merupakan jaminan bila nasabah sudah benar-benar bebas mempunyai itikat baik untuk membayar hutang. Next. Teknik-teknik pengukuran risiko kredit. Yang pertama ada rating, kedua model scoring kredit, ketiga RAROC, yang keempat morality rate, yang kelima term struktur, yang keenam credit matrix. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada yang bertanya, silakan. Silakan apabila ada yang ditanyakan teman-teman yang lain. Yuk, 33 partisipan di sini. Masa nggak ada yang mau nanya? Ayo, siapa yang mau nanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan buka materi yang tadi sudah saya share di Spada. Silakan dibuka. Baik, tadi sudah dijelaskan kurang lebih pengertian dari manajemen risiko kredit oleh kelompok presentator. Sama pengertiannya, kemudian tadi sudah cukup lengkap juga untuk penjelasannya mengenai apa itu manajemen risiko kredit, kemudian jenis-jenisnya, kemudian bagaimana cara mengelola risikonya, kemudian tujuan-tujuannya itu sudah ada. Cuman di sini mungkin saya akan melengkapi sedikit saja materinya. Silakan dibuka slide pertama.
Nah, berikut pengertian dari manajemen risiko kredit, yaitu risiko akibat dari kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Ini juga dinamakan gagal bayar ya oleh debitur. Maksudnya di sini adalah risiko yang dialami oleh lembaga keuangan apabila dari berbagai hal yang menyebabkan debitur itu tidak mampu untuk melunasi kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Nah, selain dari penyaluran kredit, sebetulnya lembaga keuangan ini menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan yang lain, seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi kredit perdagangan, nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan juga kontingensi. Jadi, risikonya itu tidak hanya dari debitur saja, tapi juga dari berbagai instrumen keuangan yang lain. Gitu ya. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa jenis kredit nih. Tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok yang sebelumnya. Yang pertama yaitu menurut jangka waktunya, itu ada kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan juga kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek itu biasanya jangka waktunya itu maksimalnya 1 tahun. Biasanya untuk apa sih kredit jangka pendek ini? Biasanya itu untuk kebutuhan modal kerja gitu. Jadi misalkan orang butuh modal kerja sekian, kemudian dia melakukan peminjaman kepada lembaga keuangan. Nah, biasanya jangka waktunya itu tuh nggak lama-lama, paling maksimal ya 1 tahun. Kemudian ada juga kredit jangka menengah nih, kredit jangka menengah itu 1 sampai dengan 3 tahun. Biasanya itu digunakan untuk pembelian mesin-mesin ringan kalau untuk tujuan produktif. Kalau untuk konsumtif mungkin biasanya digunakan untuk kredit kendaraan bermotor yang seperti yang biasanya jangka waktunya sampai 1 sampai dengan 3 tahun saja. Nah, ada juga kredit jangka panjang. Ini kredit jangka panjang itu lebih dari 3 tahun, bisa sampai 20 tahun, 30 tahun, begitu ya. Ini biasanya itu adalah kredit-kredit kepemilikan rumah atau KPR. Nah, coba kalau misalkan kalian teliti KPR itu paling minimal kan 5 tahun ya. Ada juga sih yang mungkin beberapa yang 2 tahun, 3 tahun, tapi kebanyakan biasanya orang ambil KPR itu eh sekitar 5 sampai dengan 20 sampai 30 tahunan gitu. Nah, selanjutnya yaitu menurut tujuan penggunaannya. Nah, kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa. Contohnya mobil, mungkin kredit mobil, atau mungkin kalian beli handphone yang menggunakan kartu kredit atau kredit yang lain, bahkan kadang makan aja bisa pakai kartu kredit ya. Itu disebut kredit konsumtif. Nah, ada juga yang dinamakan dengan kredit produktif. Jadi kredit yang digunakan untuk tujuan produktif yang dapat menimbulkan faedah karena bentuk, tempat, waktu maupun kepemilikan. Jadi biasanya debitur di sini mengajukan kredit untuk membiayai usahanya, misalkan seperti itu, atau untuk membuka usaha baru. Kemudian di sini ada berdasarkan jaminannya. Ini kok ada siapa nih yang pakai baju orange? Nah, kok bisa ya di situ? Kemudian ini ada berdasarkan jaminannya, kredit tidak memakai jaminan atau tidak kredit tanpa agunan. KTA ya kita biasa sebutnya. Biasanya kredit ini diberikan atas dasar kepercayaan saja, makanya itu untuk plafon kreditnya pun tidak tinggi, paling sekitar maksimal 25 juta. Seperti kalau misalkan di bank-bank konvensional itu ada namanya KUR ya, maksimal plafonnya 25 juta. Nah, itu biasanya bisa didapat kredit modal usaha dengan tidak menyertakan agunan. Kemudian di sini ada juga kredit dengan jaminan. Nah, jaminannya ini harus jaminan kebendaan yang berwujud, misalkan tanah, rumah, dan sebagainya, begitu. Slide selanjutnya. Nah, berikut merupakan tujuan dari manajemen risiko kredit. Tujuan manajemen risiko kredit adalah
memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan. Jadi tujuannya melakukan manajemen terhadap risiko kredit adalah agar aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh lembaga penyedia dana atau lembaga keuangan ini tidak mengalami atau menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan tersebut. Jadi kan mereka itu memang kegiatannya kan untuk meminjamkan dan menghimpun dana dari masyarakat. Nah, jangan sampai kegiatan tersebut itu malah merugikan, karena seharusnya kegiatan tersebut adalah, untuk mencari keuntungan bagi perusahaan. Nah, secara umum eksposur risiko kredit merupakan salah satu eksposur risiko utama di lembaga keuangan di Indonesia. Sehingga kemampuan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut akan menjadi sangat penting. Nah, ini merupakan hal yang fundamental ya bagi lembaga keuangan untuk melakukan manajemen risiko kredit terhadap kegiatan usahanya begitu. Selanjutnya, slide-nya. Nah, di sini ada nih macam-macam risiko kredit. Yang pertama yaitu risiko konsentrasi kredit. Maksudnya di sini adalah ketika lembaga keuangan itu ternyata hanya berkonsentrasi pada satu industri tertentu atau misalkan hanya berkonsentrasi pada satu letak geografis tertentu atau hanya berkonsentrasi pada satu profesi tertentu atau satu nasabah tertentu begitu. Jadi ketika ternyata lembaga keuangan hanya berkonsentrasi terhadap satu hal yang sudah disebutkan tadi, ketika ternyata memang terjadi dampak ekonomi yang menyebabkan mereka tidak mampu bayar atau gagal bayar, maka lembaga keuangan tersebut juga pasti langsung terkena dampaknya, langsung mengalami kerugian. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai banyak portofolio untuk profil nasabah-nasabahnya. Jadi di sini maksudnya ketika contohnya lembaga keuangan itu hanya berkonsentrasi untuk menyalurkan kredit di industri kelapa sawit misalkan. Tapi ternyata ketika industri kelapa sawit sedang menurun dan akhirnya para pengusaha-pengusahanya itu tidak mampu untuk membayar pinjaman-pinjaman yang ia ambil dari lembaga keuangan tersebut, kemudian si lembaga keuangan tersebut juga pasti akan melakukan akan mengalami kerugian. Berbeda halnya ketika ternyata lembaga keuangan tersebut juga banyak menyalurkan kreditnya tidak hanya di sektor industri kelapa sawit tapi juga di industri-industri lainnya, sehingga walaupun industri kelapa sawit ini mengalami penurunan, ada industri-industri lainnya yang masih mengalami keuntungan sehingga masih mampu untuk membayar kreditnya begitu. Kemudian yang kedua yaitu risiko akibat dari kegagalan pihak lawan. Maksudnya di sini adalah ini risiko yang dipengaruhi oleh nilai pasar. Contohnya begini. Jadi ketika seseorang misalkan si A membeli rumah kepada bank A. Kemudian mereka ini sudah sepakat membeli rumah tersebut di harga yang telah disepakati. Nah, si A ini melakukan pembayarannya secara kredit kepada bank A tersebut. Sambil membangun rumahnya, sambil si A ini melunasi kredit rumahnya tersebut. Nah, ternyata di tengah jalan ada bahan-bahan bangunan yang ternyata naik dan itu menyebabkan biaya pembuatan rumah juga pasti akan naik. Nah, di sini lembaga keuangan tersebut itu mengalami risiko ini. Jadi ia mengalami kerugian atas kondisi tersebut. Nah, padahal kan harganya sudah ditetapkan di awal. Jadi yang mengalami risiko kerugian itu si lembaga keuangan penyalur rumah tersebut begitu. Selanjutnya risiko akibat dari kegagalan settlement. Maksudnya di sini adalah ketika si nasabah ini tidak mengembalikan baik itu cash maupun instrumen keuangan secara tepat waktu atau sesuai dengan tanggal kesepakatan yang telah disepakati bersama.
Selanjutnya yaitu country risk, yaitu risiko apabila terjadi kondisi baik itu ekonomi maupun politik di suatu negara di mana kondisi tersebut ternyata menyebabkan kerugian atau menyebabkan penurunan ekonomi sehingga berdampak pula terhadap lembaga keuangan yang mungkin melakukan transaksinya dengan menggunakan mata uang asing begitu. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa penyebab kredit gagal. Ada faktor internnya, ada faktor eksternnya. Misalkan pada faktor internnya itu adanya self dealing atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit. Misalkan nih lembaga keuangan tersebut mungkin akan menyalurkan kredit kepada nasabah, ternyata nasabah itu tuh saudaranya. Walaupun harusnya nasabah tersebut tidak lolos dalam screening untuk menjadi nasabah yang patut untuk mendapatkan kredit, tapi karena mungkin saudara, akhirnya diloloskan. Nah, pada akhirnya itu resiko untuk gagal bayarnya juga akan tinggi gitu. Nah, kemudian kurangnya pengetahuan atau keterampilan para pengelola kredit. Mungkin di sini juga para pengelola kreditnya itu tidak mampu untuk mengidentifikasi resiko atau profil nasabah atau karakteristik nasabah sehingga ia salah dalam menyalurkan kredit tersebut. Nah, kemudian lemahnya organisasi dan manajemen bank yang bersangkutan dan tidak adanya kebijakan perkreditan yang baik pada bank bersangkutan. Jadi di sini organisasi tersebut mungkin menerapkan manajemen yang kurang baik sehingga proses identifikasi nasabahnya tidak berjalan dengan baik. Jadi nasabah-nasabah yang tidak seharusnya berhak mendapatkan kredit akhirnya mungkin mendapatkan kredit dan hal tersebut malah meningkatkan risiko gagal bayar dari debiturnya itu sendiri begitu. Kemudian ada juga faktor eksternnya. Di sini ada tingkat perekonomian, makro, politik, dan kebijakan pemerintah. Ini seperti yang tadi ya, mungkin masuk ke country risk itu tadi ya. Jadi pada tingkat perekonomian juga itu berdampak terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban utangnya. Selanjutnya bencana alam. Untuk bencana mungkin nasabah-nasabah yang terdampak bencana alam itu juga usahanya juga pasti akan terdampak juga sehingga ia tidak mampu untuk membayar kewajibannya. Kemudian adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang disepakati dan adanya itikat nasabah yang diragukan. Jadi nasabah tersebut mungkin mampu untuk membayar tapi karena dia mempunyai itikat yang buruk sehingga ia tidak karakteristiknya itu tuh mampu bayar tapi dia tidak mau bayar begitu. Ada juga beberapa nasabah yang seperti itu. Bukan tidak mau tapi susah untuk membayarnya gitu. Ada juga nih penyebab kredit gagal dari aspek risiko kredit. Ini bisa kalian baca saja ya. Nanti apabila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan melalui forum. Yuk, next. Nah, di sini ada penerapan manajemen risiko kredit. Cakupannya dalam perusahaan yaitu yang pertama pengawasan aktif dewan direksi dan juga komisaris, kemudian ada kebijakan prosedur. Nah, di sini pengawasan aktif dari dewan direksi dan juga komisaris ini maksudnya jadi dewan direksi dan komisaris itu harus memastikan bahwa memang penerapan dari manajemen risiko kredit itu bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya sehingga meminimalisir adanya dampak atau risiko yang akan muncul ke depannya begitu. Kebijakan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit di sini juga menentukan kebijakan-kebijakan prosedur manajemen risiko serta batas toleransi risiko yang mungkin bisa diambil. Selanjutnya yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Nah, contohnya misalkan proses identifikasinya yaitu mulai dari mungkin profiling nasabahnya seperti apa, kemudian bagaimana usahanya, apakah prospek ke depannya bagus atau tidak begitu ya.
pengukurannya. Jadi bisa dengan kegiatan usaha yang seperti itu, kira-kira risiko apa saja yang mungkin akan dialami oleh pelaku usaha tersebut gitu. Jadi kita bisa mengukur kemampuan pengusaha tersebut untuk kedepannya dalam melunasi kewajibannya. Pemantauan dan pengendalian risiko. Jadi bagaimana memantau jalannya kebijakan dan prosedur itu agar manajemen risiko itu bisa diimplementasikan dengan baik dan juga melakukan pengendalian risiko apabila terjadi risiko atau misalkan sudah terjadi risiko, ya, kemudian bagaimana sih cara melakukan pengendalian tersebut dengan baik sehingga tidak merugikan perusahaan atau meminimalisir kerugian dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian intern. Di sini intern dari perusahaan itu juga harus mampu untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik, secara baik dalam pengelolaan manajemen risiko kredit gitu. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Nah, dalam kebijakan risiko kredit perlu ditetapkan kerangka penyediaan dana dan kebijakan kredit yang sehat, meliputi yang pertama yaitu tujuan kredit dan sumber pembayarannya. Tujuan kreditnya itu untuk apa sih? Apakah untuk produktif atau untuk konsumtif? Kemudian sumber pembiayaan atau pembayarannya itu apa saja? Jadi debitur ini diidentifikasi nih mau bayar hutang-hutangnya itu kira-kira pakai apa? Sumber-sumber penghasilannya itu dari mana saja? Kira-kira sumber-sumber penghasilan tersebut bertahan berapa lama atau ada risiko tidak ya terjadi gangguan terhadap sumber-sumber pembayaran tersebut. Yang kedua yaitu profil risiko debitur dan mitigasinya, serta tingkat sensitivitas terhadap kondisi ekonomi dan juga pasar. Nah, di sini dilakukan profiling terhadap debitur. Apakah debitur tersebut merupakan debitur yang baik atau dia mungkin masuk ke dalam daftar hitam yang ternyata mereka juga memiliki masalah-masalah dalam kredit di lembaga-lembaga keuangan yang lain. Kemudian bagaimana sih sensitivitas kegiatan usahanya itu terhadap kondisi ekonomi dan juga pasar? Apakah ternyata sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan juga pasar? Begitu. Maksudnya sensitif itu ketika ternyata terjadi perubahan dalam ekonomi dan juga pasar sedikit saja mungkin akan sangat berdampak terhadap kegiatan usahanya begitu. Selanjutnya yaitu persyaratan kredit yang diajukan termasuk perjanjian yang dirancang untuk mengantisipasi perubahan eksposur resiko debitur di waktu yang akan datang. Jadi dalam perjanjian kredit itu dirancang untuk agar risiko-risiko yang mungkin muncul di waktu yang akan datang itu bisa diantisipasi dengan baik begitu. Kemudian lembaga keuangan harus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur secara tepat sehingga dapat yang pertama mendukung penyediaan dana yang sehat. Yang kedua yaitu memantau dan mengendalikan risiko kredit. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi secara benar dalam memanfaatkan peluang usaha yang baru dan mengidentifikasi dan menangani kredit yang bermasalah. Gitu. Slide selanjutnya. Wah, di sini ada analisis kredit. Tadi sudah dijelaskan ya mengenai pendekatan 5C itu sendiri. Lumayan. Minggu depan kelompok mana yang presentasi? Kelompok 8, Miss. Materinya? Manajemen asuransi. Ya. Iya, Miss. Ada berapa kelompok yang belum presentasi? Tidak lagi kayaknya belum presentasi. 3 kelompok lagi? Iya, Miss. Iya, Miss, kan sampai 10.
Jadi lantai 3. Berarti kita materinya ada minggu depan kan manajemen risiko asuransi ya. Terus ada manajemen risiko apa lagi ya? Lembaga pembiayaan, Miss. Kemudian satu lagi. Udah cuma 2, Miss. Manajemen risiko asuransi sama risiko lembaga pembiayaan. Dan yang belum maju 3, berarti satu kelompok lagi belum dapat materi. Betul, Miss. Nah, gini aja, minggu depan saya lanjutkan masih di manajemen risiko kredit. Untuk kelompok minggu depan itu masih membahas tentang manajemen risiko kredit ya. Nah, dijelaskan mengenai apa tadi yang belum dijelaskan kelompok tadi itu tentang apa ya, bentar ya, saya lupa. Tentang apa sih tadi yang belum dijelaskan itu, cara mengukur ini ya, cara mengukur atau teknik-teknik yang digunakan untuk melakukan analisis risiko kredit ya. Iya, Miss. Nah, itu dijelaskan tentang itu aja ya. Kemudian Bu, cari satu perusahaan yang mungkin satu kasus yang bisa dijelaskan kepada teman-teman bahwa perusahaan ini tuh mengalami risiko kredit yang kemudian ia mengalami mungkin dia mengalami kebangkrutan karena banyak nasabahnya yang gagal bayar atau sebagainya. Itu nanti dicari satu perusahaan kemudian dipresentasikan ya. Jadi dianalisis kenapa perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Biasanya apa kayak BPR atau mungkin koperasi yang melakukan kegiatan usahanya di bidang simpan pinjam. Dicari, dianalisis kasusnya, kemudian kalian berikan saran apa namanya? Berikan saran yang bagus untuk apa namanya perusahaan tersebut seharusnya itu bagaimana gitu, atau untuk perusahaan-perusahaan yang memang nanti ke depannya itu bisa memaksimalkan manajemen risiko kreditnya gitu. Bisa nggak kira-kira? Kelompok depan, minggu depan. Mudah-mudahan bisa, Miss. Oke, baik. Kalau begitu ini saya lanjutkan minggu depan ya, apa namanya penjelasan saya karena suara saya udah mau habis kayaknya ini. Baik, Gitu ya. Oke. Silakan ditutup aja ini apa namanya share screen-nya. Nah, absen dulu. Sudah? Sudah, Miss. Baik, kalau gitu. Saya minta tolong untuk ketua kelasnya, silakan koordinasikan dengan sekretarisnya. Tolong dibuatkan daftar nama kelas ini berdasarkan abjadnya dengan menggunakan Microsoft Excel. Dan juga jadi ada dua sheet. Nanti sheet pertama itu tentang absen berdasarkan abjad, kemudian sheet kedua itu yang tentang ini nama-nama kelompok kalian, kemudian anggotanya misalkan nih resiko kredit, kemudian anggotanya siapa aja kayak gitu. Nanti dibuat di sheet yang kedua gitu ya. Minta tolong ya ketua kelas nanti koordinasi sama sekretarisnya. Oke. Mana nih?
Oke. Ya, baik kita tutup kalau kita sore ini. Terima kasih atas kehadirannya dan juga partisipasinya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan melalui forum. Kemudian konfirmasi ke saya, Miss, tadi saya ada pertanyaan melalui forum, minta tolong penjelasannya begitu ya. Atau mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan di situ karena kita akan tutup saja kelas kita. Jadi sesi pertanyaan kita alihkan ke forum saja. Begitu ya. Saya akhiri pertemuan sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.